Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Ramadhani, asal kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas A, NIM 24302011. Sini saya membuat video penjelasan tentang pengertian filsafat, objek filsafat, metode berfilsafat, dan juga karakteristik berpikir filsafat. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Prodi Filsafat Umum, dosen pembimbing Ibu Afifah Mayaningsih. Langsung saja. Pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat sendiri menurut Bujawijatna adalah sejenis pengetahuan yang mencari sebab sedalam-dalamnya sesuatu hanya menggunakan akal belaka. Kemudian filsafat menurut Al-Bakri yaitu sejenis pengetahuan yang menyelidiki tentang ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia secara mendalam. Kemudian Plato sendiri juga berpendapat filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai suatu kebenaran asli. Kedua yaitu objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek materia dan juga objek forma. Objek materia sendiri yaitu sesuatu yang ada dan juga pasti ada. Objek materia di sini memiliki pengertian yang sama dengan objek materia sains. Bedanya adalah objek materia filsafat itu tidak hanya mempelajari empirisnya saja, tetapi juga mempelajari abstraknya secara luas. Kemudian yang kedua, objek forma. Objek forma di sini dapat diartikan sebagai sifat mempelajari sesuatu sedalam-dalamnya. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga yaitu metode filsafat. Metode filsafat sendiri bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistematis, yang kedua yaitu historis, dan yang ketiga yaitu kritis. Metode sistematis sendiri dapat diartikan sebagai metode yang hanya berpusat pada isi filsafat tanpa kita mempelajari tokohnya dan juga periodenya. Metode ini cocok digunakan untuk para pelajar yang baru mulai mempelajari filsafat. Yang kedua yaitu metode historis. Metode historis yaitu kita mempelajari filsafat secara kronologis atau secara urut keseluruhan. Di dalam historis kita mempelajari isi, juga tokohnya, dan juga periode filsafatnya. Kemudian yang ketiga yaitu metode kritis. Metode kritis di sini dapat diartikan metode yang dilakukan secara kritis, berpikir secara kritis. Kalau misal diibaratkan sebuah piramid, metode kritis adalah metode yang paling tinggi, karena metode ini sering digunakan oleh para filsuf untuk mempelajari suatu filsafat. Kemudian lanjut bab keempat yaitu karakteristik berfilsafat. Karakteristik berfilsafat. Ada beberapa karakteristik berfilsafat. Yang pertama yaitu sistematis, yang kedua universal, yang ketiga yaitu mendasar, yang keempat yang jelas pasti rasional. Karena filsafat itu adalah pengetahuan yang dipelajari menggunakan akal.
Kemudian bebas. Karakteristik berfilsafat yaitu mempunyai sifat yang bebas, yang kemudian dilanjut dengan bertanggung jawab. Orang yang berfilsafat harus mempunyai tanggung jawab atas karya-karya yang mereka ciptakan. Kembali ke awal, universal, yang dimaksud universal di sini adalah bahwa karakteristik berfilsafat itu mempunyai sifat yang luas, tidak hanya terpaku pada satu permasalahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu pengertian pribadi menurut saya, yaitu filsafat adalah suatu sejenis pengetahuan yang mempelajari secara mendalam tentang ketuhanan, alam semesta dan juga manusia untuk mencapai kebenaran yang asli dengan menggunakan akal belaka. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.